Saudara-saudara yang terkasih dan para pendengar RRI, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan. Dalam tulisan Injil Markus kita melihat bagaimana Yesus sebelum ia terangkat, ia memberikan pesan dan perutusan kepada para murid. Dengan demikian melalui perayaan hari ini, kita diajak untuk melihat ada 3 hal. Yang pertama, Dia yang sengsara, Dia yang wafat, Dia yang bangkit, Dia pula naik ke surga. Maka pernyataan ini mau mengatakan Yesus punya kuasa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bersama dengan Bapa, menjadi penguasa. Maka sebagai penguasa, ia pun juga terhadap para muridnya memberikan perutusan. Dengan demikian yang pertama kita bicara tentang Yesus, yang kedua tentang konsekuensi menjadi muridnya, yaitu diutus. Maka panggilan pemuritan adalah panggilan sebagai seorang misionaris. Misionaris zaman sekarang ya kita-kita. Kalau dulu kan konotasi misionaris itu kulite putih ya toh, wong Londo pokoknya ya toh, mbok kuwi wong Itali, Prancis pokoke kesimpulannya Romo Londo. Dulu ya, tapi sekarang tidak. Siapapun yang dibaptis adalah juga sebagai misionaris. Maka konsekuensi dari perayaan ini Yesus naik ke surga, dan karena itu ia punya kuasa, dan hanya orang yang punya kuasa yang bisa memberikan perintah. Hanya orang yang punya kuasa yang bisa beri perintah. Maka perintahnya apa? Selaras dengan apa yang telah dilakukan oleh yang memerintah, yaitu mewartakan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Maka panggilan perutusan menjadi murid seorang misionaris adalah panggilan juga memanggil banyak orang menjadi muridnya. Konkret menjadi murid Kristus adalah baptisan. Konkret. Katolik. Sudah dibaptis? Belum. Berarti belum Katolik. Ikut pelayanan? Iya. Ke gereja? Iya. Ikut misa? Iya. Sudah dibaptis? Belum Katolik. Baptisan mau mengatakan secara definitif seorang pribadi memutuskan mengikuti Yesus. Maka bagi mereka yang dibaptis karena ia percaya, maka ia akan didampingi oleh Tuhan. Maka para saudara yang terkasih, perutusan itu kemudian disampaikan pula oleh Yesus. Ia menunjukkan tanda-tanda bagi mereka yang percaya. Dan demikian maka sebagai seorang pewarta, sebagai seorang murid, sebagai seorang misionaris, tanda-tanda ini harus nampak. Namanya tanda. Kalau tanda tidak nampak namanya tanda tangan aja ketok ya toh. Nek enggak nampak berarti tanda tanya. Tanda tanya juga ketok ya. Nah, itu. Menyertai tanda-tanda. Sebagai seorang murid, sebagai seorang pewarta, sebagai seorang misionaris, tanda itu harus ada. Dikatakan apa? Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Tidak. Tapi bagaimana kehidupan kita sebagai murid menjadi tanda kehadiran Tuhan? Hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat di seputar kita, murid harus berani bertahan. Ditawari harus berani nolak. Ingat janji baptis. Tahayul, perjudian, hiburan yang tidak sehat. Sungguh. Mengusir setan-setan dalam arti itu. Kamu diberi roh. Dan kamu harus berani menolak
hal-hal semacam itu. Kalau kamu diberi kuasa untuk bisa mengusir setan yang konkret, yang objektif itu, ya sudah. Tapi yang dimaksudkan adalah kehadiranmu sungguh-sungguh membawa kebaikan. Menjadi umat yang kehadirannya itu menenteramkan. Jangan menjadi umat yang minta maaf itu troublemaker. Senengane gawe perkara itu. Itu. Menjadi umat yang ada problem, ada solusi. Ini, mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bagaimana seorang pewarta juga berani menyesuaikan diri dalam kehidupan bersama. Dia juga harus terbuka, tidak eksklusif. Melainkan inklusif. Tidak membeda-bedakan, enggak. Seorang pewarta, seorang murid, seorang misionaris terbuka, welcome. Welcome. Enggak pilih-pilih. Katolik koncoku, nek gak Katolik gak. Kalau enggak sesuku, walaupun Katolik, bukan Katolik. Enggak. Tanda-tanda. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Berkomunikasi dengan enak, terbuka dan sebagainya. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka. Ini tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Artinya sebagai murid, ancaman selalu ada. Ancaman selalu ada. Bahkan sampai menyangkut hidup pun juga selalu ada. Maka panggilan pemuritan sebagai murid, bayang-bayang salib selalu ada. Selalu ada. Dan manakala menghadapi itu apa? Balas dendam tidak tentu. Dan harus tidak boleh balas dendam. Yang jahat biarkan mereka melakukan itu. Sebagai murid kita mendoakan mereka. Itu. Memegang ular, minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang akan sembuh. Bagaimana seorang murid juga punya hati, empati. Turut merasakan. Kalau aku dalam situasi itu, bagaimana? Maka keprihatinan menggerakkan orang untuk melakukan, ya. Aku melakukannya seolah-olah aku melakukan untuk diriku. Bukan untuk orang itu. Melainkan untuk diriku. Maka prihatin, mendoakan juga iya. Inilah para saudara yang terkasih, tanda-tanda yang akan menyertai mereka yang percaya. Apalagi yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia pun juga mengatakan Tuhan bekerja dalam karya mereka. Tuhan juga meneguhkan firman yang mereka sampaikan. Jadi Tuhan meneguhkan, Tuhan turut bekerja. Dan juga terakhir, Tuhan menyertai mereka. Maka kenaikan Yesus ke surga, ia sebagai seorang punya kuasa, sebagai raja dan ia memberikan kuasa itu. Melanjutkan kuasa itu kepada para murid untuk melakukan yang baik. Penyerahan kuasa bukan untuk disalahgunakan, tidak. Tapi untuk melakukan yang baik dan benar. Apa? Yaitu tadi tanda-tanda yang menyertai mereka yang percaya. Para murid, para utusan dan juga sebagai misionaris. Dan dalam segalanya Tuhan turut bekerja. Para murid tidak bekerja sendiri. Dan tidak boleh punya pikiran aku kerja sendiri. Tuhan turut bekerja. Artinya apa? Tuhan pun juga tahu manakala kita lelah. Manakala kita juga kadang emosi. Kadang kita frustasi. Dia bersama kita. Tidak mudah menjadi seorang misionaris.
Tidak mudah sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan meneguhkan firman yang disampaikan oleh para murid, dan yang utama juga Tuhan menyertai mereka. Dengan demikian kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bentuk juga pertanggungjawaban kita sebagai murid yang harus siap untuk menjadi pewarta, untuk menjadi saksi. Karena Tuhan percaya dan Tuhan menyertai kita sekalian.